jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Ya, teman-teman, paket bantuan bagi warga penyandang disabilitas juga tak luput dari kutipan. Jumlah dan bentuk kutipannya bervariasi. Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Ibu Muharyati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu Mur. Selamat malam, Mbak Najwa. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga sehat-sehat semua, Ibu. Saya ingin tahu, jadi berapa banyak sebetulnya yang didapatkan oleh teman-teman disabilitas Bansos ini? Apakah merata semuanya kebagian atau seperti apa? Iya, masing-masing OPD, organisasi penyandang disabilitas, kita mengajukan untuk bantuan sosial tersebut. Tetapi yang didapat tidak sesuai dengan yang kita ajukan. Dan juga kualitas dan isi bantuan tersebut untuk pertama di bulan April kita mendapatkan itu paket bantuan yang masih sangat komplit. Ada beras sebanyak 10 kilo, kemudian minyak goreng 1 kilo, mie instan 5 buah, susu berupa susu UHT itu cair, itu ada 5. Kemudian ada sarden berisi 4 buah, ada gula, kemudian ada sabun. Oke, jadi itu masih ada sabun. Jadi lumayan lengkap di awal, tapi lumayan lengkap untuk pertama. Setelah itu untuk bantuan kedua bulan Mei itu masih lengkap, tapi susunya sudah berubah. Kemudian gulanya sudah menghilang, kemudian sardennya udah berubah merek, minyak goreng juga sudah berubah merek. Ini berubah dalam arti menurut Ibu lebih jelek kualitasnya begitu? Lebih jelek kualitasnya. Yang bantuan pertama ada telur, yang kedua sudah tidak ada. Kemudian untuk yang ketiga itu sudah banyak perubahan. Sudah banyak sekali kemerosotan, terutama mie instannya sudah merek yang berubah. Sardennya juga yang mereknya sudah tidak ada di pasaran. Dan apakah sudah itu aja. Apakah kemudian memang tidak bisa dikonsumsi sama sekali itu, Bu? Tidak layak konsumsi. Kalau berasnya itu ya berkutu, sudah ada yang menjadi tepung-tepung gitu. Kemudian sardennya sudah bau, maksudnya baunya itu yang menyengat, amisnya yang menyengat, jadi sudah tidak layak buat dikonsumsi. Ibu Mur, boleh gambarkan ke kami kesulitan yang dialami oleh keluarga maupun teman-teman difabel selama pandemi ini, Ibu? Ya, selama pandemi ini kita kan kebanyakan teman-teman disabilitas itu kan bekerja di sektor informal, terutama UKM ya. Ada yang menjahit, ada yang pijat, ada yang salon, ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan sembako, makanan kecil dan sebagainya. Di masa pandemi itu kita kan sulit sekali untuk memasarkan hasil produk kita. Nah, disitulah teman-teman tuh merasa terpuruk sekali sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Jika kita mendapatkan bantuan berupa sembako, apalagi yang tidak layak untuk dikonsumsi, itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk makan kita sehari-hari. Mie instan gitu kan ada yang tidak boleh makan mie instan. Juga untuk bayi dan balita, juga lansia, itu kan perlu diperhatikan karena disabilitas itu kan ada yang balita, ada yang lansia, ada yang bayi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apakah bayi bisa makan mie? Kan tidak. Lebih baik ya menurut saya yang BST ini lebih efektif karena kan bisa juga dibuat beli susu untuk bayi. Apakah juga
Sudah mendapatkan BST Ibu, dan apakah sudah merata atau baru berapa persen kira-kira nih teman-teman disabilitas yang dapat? Belum dapat? Belum. Kalau saya sudah dapat melalui RT, tapi melalui mungkin satu ini aja ya. Teman-teman yang lain itu belum mendapatkan. Oke, saya ingin tahu komentar Ibu dan teman-teman ketika mendengar bahwa ternyata bansosnya dikorupsi. Bagaimana itu tanggapan teman-teman disabilitas yang bahkan tidak dapat bansos atau kalau dapat kualitasnya seperti itu, dengar dikorupsi seperti apa, Ibu? Kita miris sekali ya, karena kan sudah kita disabilitas, hak kita juga masih dikorupsi, tega banget ya, tega sekali, gitu. Tega sekali. Baik, saya ingin ke Ibu, ke narasumber saya yang lain, karena kontras dengan apa yang dialami oleh Ibu Murhayati, paket bantuan salah sasaran kepada warga yang mampu ternyata juga terus terjadi. Mata Najwa telah terhubung dengan salah satu warga yang melaporkan kasus ini. Selamat malam, Ibu. Malam, Mbak Nana. Jadi sebetulnya Ibu dan keluarga ini tidak masuk kelompok yang seharusnya dapat bansos, tapi dapat bansosnya berkali-kali bahkan, begitu ya? Betul. Berapa kali jadi persisnya dapat bansos dan kemudian juga mungkin akan dapat uang tunai juga nih? Udah berapa kali? Kalau yang saya ingat sekitar 3-4 kali itu informasi yang memang saya lihat. Jadi kita memang ada di tempat tinggal saya itu ada grup komunikasi online antar warga. Nah biasanya kalau misalnya ada pembagian bansos itu akan di-share nih, ini siapa-siapa aja yang dapat bansos. Nah itu kalau yang saya cek share-sharean itu kayak di 3 atau sekitar 4 kali tahun lalu. Jadi bukan. Ya silakan ya. Bu, silakan. Ya, jadi tapi kalau karena bansos atas nama suami saya, kepala keluarga ya. Tapi kalau dari suami saya sendiri, informasinya hampir setiap sebulan sekali sih diinfo dari Pak RT-nya bahwa ada bansos bisa diambil gitu untuk Bapak gitu kan. Pernah diambil, kemudian dikasih ke yang lain atau ya sudah tidak pernah disentuh, Ibu? Pas yang pertama pernah bukan diambil, jadi datang untuk tanda tangan sambil pesan bahwa ini dikasih aja ke orang lain yang butuh gitu, titip gitu ya. Tapi berikutnya karena mungkin hampir setiap bulan bingung juga, cuman ya sudah dikasih aja ke orang lain gitu, karena ya memang kita nggak perlu itu bansos itu. Jadi sudah lapor, sudah bilang nggak layak, tapi tiap bulannya terus dapat bansos juga walaupun sudah lapor, Bu? Betul. Jadi ya harusnya dari RT-nya juga paham, sangat tahu bahwa harusnya ya kita nggak perlu bansos. Tapi sampai yang terakhir kemarin saya juga itu nama-nama yang, dan itu nggak cuma saya ya sebetulnya, tetangga lain yang menurut saya mungkin harusnya juga nggak perlu bansos itu juga masuk di list itu. Jadi bukan hanya Ibu dan keluarga gitu ya, yang lain tuh jadi salah sasarannya ini bukan hanya satu keluarga di satu RT, tapi juga ada banyak keluarga begitu ya? Betul, ada beberapa, iya. Ibu, saya dengar juga dapat informasi akan terima bantuan sosial tunai, jadi akan dapat uang juga nih, masuk dalam list gitu? Iya, iya itu betul. Jadi kalau itu baru malah bulan Januari ini kita dapat undangan untuk mengambil buku tabungan dan ATM untuk bantuan secara tunai ya. Itu lebih kaget lagi sih, kok bisa kita dapat BST gitu, kriterianya apa, kenapa, ya saya pikir mungkin ya karena kemarin bansos namanya ya sekedar dimasukin aja ke list penerima BST gitu mungkin ya, nggak pakai di data lagi. Ternyata ini yang uang tunai pun bahkan masuk, dapat rekening dan sebagainya. Tadi kalau saya tidak salah lihat di surat undangan itu ada tulisan tidak boleh bawa kendaraan, mobil, motor, begitu ya? Iya, nah itu juga kita juga bingung sih, maksudnya kalau tempat ngambilnya kan sebetulnya pasti jaraknya kan mungkin lumayan ya, beberapa orang mungkin bisa ada yang dekat, ada yang enggak. Nah itu kalau apakah kita harus jalan kaki gitu untuk ngambil ke situ? Ya nggak ngerti juga kenapa ditulis seperti itu gitu, atau memang sengaja supaya ya biar nggak repot aja nanti kalau bawa mobil atau bawa motor, wah jadi ketahuan nih kok bawa mobil bawa motor
ngambil BST gitu kan. Iya, persepsi yang kemudian muncul jangan-jangan dikasih itu karena tahu sebetulnya tidak tepat sasaran dan masa ngambil bantuan 300.000 pakai motor atau mobil begitu ya Bu. Itu Iya, mungkin persepsi yang mungkin muncul dari itu. Oke, saya ingin minta komentar Ibu nih karena tadi kita dengarkan teman-teman disabilitas bahkan tidak dapat bansos, kalaupun dapat tidak layak dikonsumsi. Sementara di satu sisi ada kelompok warga yang justru tidak berhak tapi dapat. Saya ingin tahu komentar Anda sebagai warga negara melihat kebijakan ini. Kalau saya lihat ini jadinya apa ya? Dari pemerintah mungkin programnya bagus, akan ada bansos untuk warga yang tidak mampu. Tapi penterjemahan ke bawahnya, ke level menengah dan sampai ke bawah itu yang nggak berjalan kalau menurut saya. Jadi yang di bawah cuman data deh warganya gitu untuk penerima bansos, tapi mungkin nggak mau repot ya, nggak mau repot, akhirnya ya sudah semua warga aja dimasukin ke ini, jadi database-nya mungkin tidak diverifikasi lagi, nggak dicek lagi, akhirnya ya sekedarnya aja gitu data yang keluar. Oke, terima kasih Ibu sudah mau bercerita untuk Mata Najwa menggambarkan betapa karut-marutnya data pembagian bansos ini. Terakhir, singkat saja saya ingin kembali ke Ibu Mur, apa harapan Anda Ibu? Harapan saya dengan beralihnya bantuan sosial untuk sembako ke BST atau bantuan sosial tunai, itu pertama tepat sasaran. Oke. Yang kedua, itu menjangkau seluruh ragam disabilitas. Karena selama ini ada banyak disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan, terutama yang masih banyak mereka yang disembunyikan oleh keluarganya dan yang tidak masuk dalam organisasi penyandang disabilitas. Baik, terima kasih dan, Bu. Saya harap bantuan, ya satu lagi sedikit lagi, selain bantuan itu, bantuan sosial tunai, kita juga berharap ada bantuan untuk usaha mereka, karena kan selama pandemi ini mereka benar-benar yang terdampak sekali. Baik, terima kasih. Sekian. Terima kasih Ibu sudah bercerita untuk Mata Najwa malam ini. Tetap di Mata Najwa teman-teman, setelah ini kita juga akan mendengarkan bagaimana cerita dari Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik yang bahkan justru memperoleh dokumen yang di dokumennya tertera ada fee untuk bohir, ada fee untuk oknum pejabat korup di Kementerian Sosial yang mengambil jatah rakyat dari bansos ini. Kita akan buka dokumennya setelah ini.